kelapa sawit oleh manusia telah dilakukan sekitar 5.000 tahun yang lalu di pesisir barat Afrika. Minyak kelapa sawit juga ditemukan pada akhir abad ke-19 oleh para arkeolog di sebuah makam di Abydos yang berasal dari 3.000 tahun sebelum Masehi. Diperkirakan pedagang Arab membawa kelapa sawit ke Mesir. Elais guinensis atau biasa disebut dengan kelapa sawit sekarang banyak dibudidayakan di negara-negara tropis di luar Afrika, khususnya Malaysia dan Indonesia, yang bersama-sama menghasilkan minyak kelapa sawit dan menjadi pemasok besar di dunia. Saya Novia Ramadhani, inilah gagasan saya. Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Kelapa sawit ini merupakan peranan yang penting dalam industri minyak, yaitu dapat menggantikan kelapa sebagai sumber bahan bakunya. Perkebunan kelapa sawit menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Di Indonesia, penyebarannya di daerah Aceh, pantai timur Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Hasil terpenting dari tanaman kelapa sawit adalah minyak sawit yang dari ekstraksi daging buah atau perikarp. Hasil lain yang tidak kalah penting adalah minyak inti sawit atau kernel yang juga diperoleh dengan cara ekstraksi. Hasil dari kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik, bahan farmasi atau obat-obatan, bahan tambahan makanan. Tahapan pengolahan minyak kelapa sawit antara lain perebusan atau sterilisasi, perontokan buah, pengepresan, pemurnian minyak, dan selanjutnya ialah pengemasan. Berikut contoh spesies kelapa sawit antara lain Elais guinensis Jack, Elais oleifera, Elais odora. Proses pengolahan kelapa sawit antara lain 1. Sterilisasi atau perebusan yang dilakukan dalam sterilizer. Yang kedua, penebahan atau perontokan buah, yaitu pemisahan brondolan buah dari tenan kosong kelapa sawit. Yang ketiga, pengepresan yang berfungsi untuk memisahkan minyak kasar dari daging buah. Yang keempat, pemurnian minyak. Minyak kasar hasil pengempaan dikirim ke stasiun untuk diproses lebih lanjut. Buah kelapa sawit disebut nihil limbah dikarenakan tanaman kelapa sawit sangat produktif. Setiap bagiannya dapat digunakan sehingga tidak ada yang terbuang. Di antaranya, yang pertama, sabut dan cangkang dapat digunakan sebagai bahan bakar boiler di pabrik. Yang kedua, pelepah dan daun digunakan sebagai pupuk organik. Yang ketiga, pohonnya sebagai bahan pembuatan furniture. Yang keempat, daging dan inti buah diekstrak menjadi minyak sawit dan minyak inti sawit. Yang kelima, limbah cair kelapa sawit merupakan air buangan hasil pengolahan minyak sawit mentah. Setelah pengolahan dapat digunakan sebagai pupuk organik dan setelah pemprosesan digunakan sebagai energi biogas. Dan yang terakhir, janjang kosong dibuat menjadi kompos dan digunakan kembali menjadi pupuk organik di kebun. Beberapa hasil produk minyak kelapa sawit antara lain coklat, lipstik, margarin, sabun, roti, mie instan, sampo, biodiesel, deterjen, bahan tambahan farmasi, bahan tambahan produk kecantikan, dan bahan tambahan makanan. Drop it.
Itulah gagasan yang dapat saya sampaikan. Saya Novia Ramadhani, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.